sesuatu untuk kehidupan setelah kematiannya. Dia terus mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena di dalam keyakinan kita, dalam pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, setelah orang itu meninggal dunia, maka dia akan menjalankan fase kehidupan di alam barzakh. Dan di alam barzakh, di alam kubur, terdapat kenikmatan bagi mereka-mereka yang beriman dan taat, dan terdapat siksa bagi mereka-mereka yang kufur, ingkar dengan kebenaran syariat Islam. Itu keyakinan yang wajib untuk kita imani. Jika kita tidak mengimani hal tersebut, maka batallah keyakinan kita terhadap rukun iman yang kelima. Setelah kematian akan ada yaumul ba'ats, hari di mana seluruh umat manusia akan Allah bangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ini wajib untuk kita yakini, karena Rasulullah menginformasikan hal yang demikian. Maka dikatakan orang itu jenius, orang itu pandai, orang itu cerdas. Yang kedua tadi? Amila lima ba'dal maut. Dia terus dan terus beramal untuk persiapan hari setelah kematiannya. Karena di hari itu tidak ada lagi manfaat harta. Di hari itu tidak ada lagi manfaat anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Perhatikan surah yang ke-26, ayat yang ke-88, 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu hari di mana tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak, yang selama ini seringkali dibangga-banggakan oleh hamba, oleh umat manusia. Wah anakku ini, wah anakku, bangga dia. Wah hartaku ini, hartaku, bangga dia. Tapi di ayat 88 surah yang ke-26 tadi, Allah menegaskan, hari itu apa yang selama ini kalian banggakan tidak ada manfaatnya. Perhatikan 89-nya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan menyertakan hati yang resik, hati yang bersih, hati yang tidak ada sedikit pun noda kesyirikan di dalamnya. Dipenuhi dengan keikhlasan, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan ketawakalan. Sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berhusnudzon, qanaah, khasyah, raghbah, rahbah, dan seterusnya. Tidak justru dipenuhi dengan kesyirikan, kesombongan, ujub, dendam, hasad. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang wajib untuk kita jauhkan. Karena jika itu terus dan terus kita bawa sampai kita diwafatkan oleh Allah, maka bersiap-siaplah. Allah Rabbul Izzati wal Jalal akan menghisab orang tersebut dengan hisaban asira, dengan hisab yang amat sangat sulit. Dan kita berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari hisab yang disulitkan, dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepadanya agar nanti di yaumil qiyamah kita diberikan oleh Allah hisab yang mudah, hisab yang cepat, sehingga kita bisa sama-sama untuk berkumpul dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala atasnya akibat buruk yang pertama dari dosa dan kemaksiatan, yaitu terhalangnya seseorang dari ilmu. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah datang kepada gurunya, yaitu Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Imamnya ini mendapati pada diri muridnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i ini, ada cahaya yang terang,
ada kebaikan-kebaikan padanya. Akan tetapi Imam Waqi' mendapati di sana ada kegelapan, di sana ada penghalang, sehingga muridnya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini tidak mampu menerangkan, tidak mampu menjelaskan ilmu dengan sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh apa? Gurunya yaitu Al-Imam Al-Waqi' rahimahullahu taala. Apa nasihat Imam Waqi' rahimahullahu taala kepada muridnya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Beliau mengatakan di dalam bait-bait syairnya, kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu waqi'an an su'i hifzi fa arsyadani bi an tarkal ma'asi al ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku pernah pada suatu saat mengeluhkan buruknya hafalanku. Aku pernah pada suatu saat mengadukan buruknya hafalanku kepada apa? Imamku, kepada guruku yaitu Imam Waqi'. Lalu guruku mengatakan kepadaku, memberikan irsyad, memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepadaku. Apa nasihatnya? Al-ilmu nur. Wahai muridku, sesungguhnya ilmu itu adalah apa? Nur, cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ingat ya, ilmu Allah itu tidak akan Allah berikan, sampaikan kepada mereka yang senang bermaksiat. Kita tahu wahai saudaraku, saudariku, di masa itu kemaksiatan tidak sedahsyat di akhir zaman di mana kita sekarang tinggal. Betul? Seseorang dengan mudahnya mengakses dosa dan kemaksiatan dengan sesuatu yang ada di tangannya. Betul? Di masa itu apa kemaksiatannya? Apa dosanya? Tapi apa? Imam Waqi' memberikan nasihat kepada muridnya. Al-ilmu nur wa nurullahi la yu'ta lil 'as. Wahai muridku, ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya dari Allah ini, ingat, tidak akan pernah menerangi kepada mereka yang senang, yang punya kecenderungan terhadap apa? Dosa dan kemaksiatan. Ya. Dan kita khawatir akibat dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat, kita juga terhalang dari apa? Rizki yang halal. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, dengan sebab dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, imbasnya ada pada dirinya, imbasnya ada pada keluarganya, imbasnya ada pada tunggangannya, kendaraan yang ia naiki, imbasnya ada pada apa? Usahanya, imbasnya ada pada lingkungan masyarakat. Di dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, pernah ada seorang laki-laki ketika menempuh perjalanan, ia mendapati seorang wanita yang amat sangat cantik. Laki-laki ini pun ia terpesona dengan wanita tersebut, dan di dalam hatinya, pikirannya terbesit, alangkah bahagianya diriku jika aku bisa menikmati dia. Perhatikan baik-baik. Seorang laki-laki ketika menempuh perjalanan, ia dapati ada seorang wanita yang apa? Cantik. Ia pun terpesona dengan kecantikannya. Dari kecantikannya itu, ia pun apa? Berkeinginan, ada maksud untuk apa? Bersenang-senang dengan wanita tersebut. Apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Seketika itu pula himar, keledai yang ia naiki dengan barang yang ada di atasnya, ya, ambruk, berhenti, dempok saat itu juga. Perhatikan, himar, kendaraan yang ia naiki, tiba-tiba apa? Mogok, berhenti, dempok, dia nggak mau melanjutkan apa? Perjalanannya. Laki-laki ini pun apa? Ya, tidak mengetahui apa sebab ini keledai
yang saya tunggangi ini tiba-tiba apa? Berhenti. Sudah dipecut, sudah ditarik, ternyata apa? Nggak mau jalan sama sekali. Ya, ia pun apa? Ia berinisiatif untuk apa? Menghajar, memukul ini binatangnya. Karena apa? Perjalanan yang akan ia tempuh sampai ke kampung halamannya masih cukup jauh. Dengan susah payah dia pukul, dia tarik, berdiri lagi, dempok lagi, duduk lagi, berdiri terus. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, aqallu min 17 ayyaman. Tidak kurang dari 17 apa? Hari. Dia apa? Dalam kondisi narik mukul terus karena apa? Nih, mogok nih. Enggak tahu ini kena apa. Dia masih belum apa? Nggak. Setelah kurang lebih sekitar 17 hari, dia pun sampai ke kampung halamannya. Dia pun sampai ke rumahnya. Apa yang ia dapati? Ternyata istrinya telah melakukan apa? Perselingkuhan dengan apa? Laki-laki lain. Ia pun dapati anak-anaknya memaki dan memarah-marahi bapaknya. Ia pun apa? Sadar. Dia pun mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, aku mohon ampunan atas dosa dan kesalahanku, berupa tadi saya terpesona dengan seorang wanita dan saya menginginkan untuk bersenang-senang dengannya. Engkau telah menghukum diriku berupa apa? Keledaiku apa? Mogok. Istriku melakukan perselingkuhan. Anakku membuat dadaku ini sesat. Ampuni ya Allah, ya Rabb, dosa kemaksiatan yang telah aku perbuat. Dari kisah yang cukup masyhur yang ditulis oleh para ulama di dalam karya-karya ilmiahnya ini, menjadi pelajaran bagi kita bahwa sekecil apapun dosa dan kemaksiatan, wallahi akan berakibat fatal pada diri kita, baik fid dunya, baik fil barzakh, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak melakukan amal kebajikan. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan tadi, istighfar kita, taubat kita, amal saleh kita akan bisa menghapus dosa kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Kekasih kita yang menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah